Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ma ba'du. Sudah selesai? Soalnya tadi dibikin tabel. Tabelnya dibikin. Yang insinyur Soekarno itu masuk juga atau enggak? Cuma anggotanya aja. Yang tugasnya itu insinyur Soekarno masuk juga. Yang di panitia 9 sama panitia 2. Iya. Iya. Masuk juga. Di panitia kecil beliau ada jabatannya nggak? Tabelnya digambar Ustaz. Dibikin. Oh ya. Berapa orang yang belum? Aku nggak ada. Kenapa jadi baru aja? Ada bisa menjelaskan? Anggota panitia sama anggota panitia 9 itu masuk juga insinyur Soekarno atau cuma anggotanya Pak? Kenapa? Yang anggota panitia 9 sama anggota panitia 2. Terus panitia 9 atau cuma anggotanya? Bisa dimasukkan aja sekalian, tapi diberi keterangan beliau itu jadi apa? Ada yang ketukaran itu coba Pak. Kenapa? Yang seharusnya kan nomor 2 itu anggota panitia kecil. Kalau ketukar sama jadi yang nomor 2-nya anggota panitia 9. Panitia 9 sama panitia kecil ada yang sama atau beda? Orang-orangnya? Nama-namanya ada yang sama atau beda? Ada yang sama deh. Maksudnya? Yang sama kayak insinyur Soekarno. Maksudnya ketukar gimana? Jadi yang nomor 2-nya itu ke nomor 3, tapi yang nomor 3-nya nomor 2 tukar nomor. Sesuaikan aja dengan Diganti nomornya di tabelnya. tabelnya. Atau Anda tulis beri keterangan kita tukar. Kalau mau simple seperti itu. Banyak tugas ya? Banyak tugas atau kecapean? Itulah perjuangan sekarang. Selesaikan aja dulu lah. Kita beli Ustaz.
Sudah selesai? Ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berarti masih belum disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi hari ini membahas di halaman 12 penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan berarti pengesahan sah secara resmi Pancasila sebagai dasar negara. Apa latar belakangnya? Seperti kita ketahui, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan atas dasar prakarsa sendiri. Lalu bagaimana dampak terhadap keberadaan BPUPKI setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan? Jadi setelah BPUPKI selesai tugasnya, maka BPUPKI secara resmi dibubarkan. Karena tugas BPUPKI tadi apa? Menyelidiki usaha apa? Persiapan kemerdekaan Indonesia. Karena sudah selesai tugasnya maka dibubarkan. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Dokuretsu Jumbi Inkai, atau dengan bahasa Indonesianya disebut PPKI. PPKI ya, bukan PKI. PPKI. Apa kepanjangannya? Iya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan membentuk PPKI tersebut, pada tanggal 8 Agustus 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Seiko Sekikan di Saigon. Ada yang tahu Saigon di mana? Ya, di Vietnam. Saigon di Vietnam. Dalam pertemuan tersebut, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketuanya dan ketua PPKI maksudnya, dan Muhammad Hatta sebagai wakil dari Insinyur Soekarno. PPKI beranggotakan 21 orang, termasuk ketua dan wakil. Setelah kembali ke tanah air pada tanggal 14 Agustus, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin, bukan karena pemberian dari Jepang, melainkan hasil dari perjuangan Indonesia sendiri. Nah, di bulan Agustus itu kan bulan-bulan yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Begitu juga bagi Jepang. Di bulan Agustus juga mereka terjadi yang namanya kekalahan. Dan bertepatan pada tanggal 14, Jepang menyerah kepada pihak sekutu. Nah, pada tanggal 14 Agustus, Insinyur Soekarno kembali ke tanah air. Bertepatan juga dengan Jepang menyerah kepada pihak sekutu. Sebelumnya ini belum diketahui kan bahwa Jepang menyerah
kepada sekutu oleh bangsa Indonesia. Tetapi seperti yang dilihat dari tadi, di tanggal 14 sebelum itu mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin. Jadi tanggal 14 Agustus selama ini kan tanggal yang dibom tuh tanggal berapa ya Jepang? Ada yang masih ingat? Jepang dibom 8 Agustus dan 9 Agustus. Hah? 6 dan 9. Nah, itu kan merupakan maksudnya membuat negara Jepang rugi kan? Rugi besar. Makanya di bulan Agustus bagi Jepang itu jadi mulai dari tanggal 8 anggota PPKI berapa awalnya? 21 ditambah berapa orang? Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Kenapa jadi bisa ditambah 6 oleh ketua PPKI? Ya. Dan PPKI berarti karena 27 ya jumlahnya. Semuanya berasal dari bangsa Indonesia, tidak ada dari bangsa atau perwakilan Jepang. Sedangkan BPUPKI ada dari perwakilan Jepang, bahkan wakilnya ada dari Jepang. Setelah Jepang menyerah kepada pihak sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945, kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang untuk segera menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Ini sudah tahu sejarahnya kan? Adanya peristiwa Rengas Dengklok, adanya perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda. Golongan muda ingin sesegeranya merdeka, sedangkan golongan tua menunggu dulu. Jadi di bulan Agustus banyak sekali kisah-kisah atau sejarah bagi bangsa Indonesia. Begitu juga dari bangsa Jepang. Di halaman 14, nah, setelah pada tanggal 17 Agustus diproklamasikannya kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus adanya hasil dari sidang PPKI. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. 3, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan salah satu keputusan sidang PPKI adalah menegaskan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Makanya adanya di halaman 11, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu salah satu hasil dari penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada pertanyaan? Paham sejauh ini? Mulai ngantuk? Kalau tanggal 7 ini dibentuk atau diumumkan?
Tanggal 7 dibentuk atau diumumkan? Diumumkan. Diumumkan oleh Jepang. Kalau tanggal 8 dibentuknya atau diresmikan. Tanggal 14 tadi penambahan anggota berapa? Berapa anggota? 6 atau 7? 6 orang. Tanggal 17 Agustus, proklamasi atau apa? Hari proklamasi. 17 Agustus Jadi kalau pembentukan BPUPKI tanggal berapa? Tanggal pembentukan BPUPKI. Bulan apa, masih ingat? Tanggal dibentuknya BPUPKI. Hah? Tanggal dibentuknya? Iya, 29 April. Kalau PPKI? Tanggal berapa? Dibentuknya? 8 Agustus. Jumlah anggota? Jumlah anggota dari BPUPKI? 62 dari. Jadi berapa totalnya? 69. Kalau PPKI 27 atau 25? 27 atau 25? Kalau tadi kan 21 ketua sama wakil ya. Kalau ketua dan wakilnya diikutkan anggotanya? Coba dibaca tuh di halaman 13. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Kalau wakil ketua dan ketuanya dipisah dengan anggota jadi berapa?
19 ya. Terus anggota PPKI ditambah menjadi 6 orang sehingga berapa jadinya? 25. Susunan dari BPUPKI ada ketua. Di bawahnya wakilnya ada berapa? Ada 2 dari Jepang dan Indonesia. Di bawahnya lagi ada anggota. Kalau PPKI ketua, wakil, anggota. Tugasnya masih ingat? Tugas BPUPKI? Kalau PPKI melanjutkan. Tugas PPKI. Kita lanjut lagi mengenai semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Di halaman 17, semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara, kebangsaan atau nation state. Ada 2 jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain. Itu untuk nasionalisme yang negatif. Nasionalisme dalam arti sempit disamakan dengan chauvinisme. Hal ini pernah dipraktekkan oleh Jerman pada masa Hitler. Tahu kan sejarahnya? Tahu nggak sejarahnya Hitler? Jadi dia menganggap Jerman di atas segala-galanya. Buktinya adanya pembantaian atau pembunuhan di sana. Jenis nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Saat mengadakan hubungan dengan negara lain, selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta menghormati kedaulatan negara lain. Jadi nasionalisme tadi ada 2. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau negatif bagaimana? Masih ingat? Ya, menganggap bahwa bangsanya sendiri lebih baik atau memandang rendah ke bangsa lain. Sedangkan yang kedua, yang positif, apa yang positif? Iya. Patriotisme. Apa itu patriotisme?
berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Selanjutnya, jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 ada di halaman 19, ada 5 poin. Ada pertanyaan? Sisanya mungkin bisa kalian baca. Itulah kesimpulan dari bab pertama. Sudah selesai? Tambahi lagi ya? Ada pertanyaan? Adam Zaim, Ahmad Irwansyah, Dio, Fatur Rahim, Habibi Zaki Albani, Muhammad Akbar Dwi Cahyo, Akila Arkananta, Ardan Mahendra Dewa, Asyifa Elham Nasution, Fadri Marzuka Gani, Farid Rizky Alfandi, Khairul Ridho, Raffi Andika, Sakit Raffi Andika, Raihan Akram, Sultan Roja, Rendra, Rifki, Syafiq, semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sampahnya ya tidak ada di kolong meja, dibuang pada tempatnya. Sampah. Pulpennya, stabilonya jangan ada di bawah. Sampahnya tapi ada yang tukar.
Berapa nih gimana?